Teman FM Anda akan mendengarkan perbincangan yang sangat menarik, kemudian nanti diberikan kesempatan untuk menelpon di 23455 menyampaikan aspirasi Anda. Baiklah, untuk obrolan pagi hari ini seperti biasa akan ditemani oleh rekan saya Wiratmadja. Silakan rekan Wiratmadja. Terima kasih rekan Rangga, Mitra 104,6 FM. Kita berjumpa kembali dalam obrolan pagi edisi hari ini, Jumat 8 Juli 2016. Kita akan menyoal seputar menyongsong tahun ajaran baru. Menyongsong tahun ajaran baru dan pengenalan lingkungan sekolah. Untuk itu, kami menghadirkan narasumber Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng, Bapak Gede Suyase, SPD MPD. Selamat pagi, Pak Gede Suyase. Selamat pagi, Bung Wirat, Om Swastiastu, dan juga selamat pagi pada seluruh pendengar Radio Kultur dimanapun berada. Saya ucapkan yang beragama Islam, saya ucapkan selamat merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, dan seluruh masyarakat Buleleng dan dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan kehidupan sehari-hari. Ya, suaranya agak ini, Pak. Iya, kayak agak kilat. Aktivitasnya tinggi padahal libur, Pak. Nggak pernah libur deh kita, ya. Karena kan di liburan sekolah bikin kegiatan, ya, ada bikin workshop, ada PTK, ada persiapan kurikulum. Termasuk hari ini ada 3 agenda di sekolah yang memang harus dihadiri. Iya. Baik, Mitra 104,6 FM, seperti biasa nanti pada sesi kedua kami memberikan kesempatan kepada Anda untuk menyampaikan saran, masukan, pendapat terkait dengan topik menyongsong tahun ajaran baru dan pengenalan lingkungan sekolah di Kabupaten Buleleng. Ya, kita awali perbincangan kita dengan Kadis Pendidikan Bapak Gede Suyase. Pak, dari sisi PPDB kemarin, secara umum dulu, sebelum kita menginjak ke tahun ajaran baru dan juga pengenalan lingkungan sekolah. PPDB online di Kabupaten Buleleng, seperti apa pelaksanaannya, Pak? Ya, PPDB online kita masih dicoba tahun ini, ya. Karena yang bisa ikut itu adalah 25 sekolah. Itu 12 SMP, kemudian 8 SMA dan 5 SMK. Kita melihat bahwa pelaksanaannya secara umum berjalan lancar, kemudian guru juga, sekolah juga merasakan ada kondisi yang lebih simpel dan lebih mudah, karena mereka tidak lagi menganalisa berkas, ya. Karena pada sudah online, jadi begitu dimasukkan nomor ujian sekolah, ujian siswa, nilainya sudah langsung muncul karena kita connect dengan dapur di Kemendikbud, sehingga tidak perlu lagi ngentre nilai NEM dan sebagainya. Kemudian siswa masyarakat juga mulai bisa menghitung-hitung di mana bisa diterima dan sebagainya. Namun memang masih ada kendala-kendala yang harus kita perhatikan ke depan jika memang PPDB online ini bisa dilanjutkan terus, ya. Gitu. Dan kalau keuntungannya sih sekolah sudah merasakan efisien, tidak perlu banyak panitia, beli nasi bungkus sampai satpam berhari-hari nungguin kan gitu. Kemudian juga mungkin ini operasionalnya jujur budgetnya mereka turun drastis, ya. Dari sisi itu masyarakat juga cepat tahu di mana ada peluang untuk bisa masuk. Namun di sisi yang lain memang kita belum bisa mungkin untuk melakukan ini secara serentak seluruh sekolah. Ada blank spot area. Yang kedua ada kendala, misalnya di daerah-daerah pinggiran itu kan semua yang mendaftar wajib diterima. Kalau yang ini sih buat saya tahun depan mungkin wajib ikut, ya. Kenapa wajib ikut? Walaupun dia tidak akan menyeleksi kembali, tetapi kan tidak mereka akan memiliki database yang bagus. Kalau sudah online nanti kan database-nya bagus. Contoh database itu adalah satu, berapa jumlah pendaftar, yang kedua dari mana saja, kemudian karakteristik peminat terhadap sekolahnya. Nah, kemudian dari sana mereka juga harusnya melakukan analisa untuk program berikutnya, gitu. Oh, ternyata sekolah, apalagi sekolah yang di kota. Oh, ternyata di sekolah saya yang terbanyak adalah dari SMP ini, atau SMA nanti dari SMP ini, kalau SMP dari SD ini. Kemudian karakteristiknya seperti apa, lalu rata-rata name-nya berapa. Kalau dulu kan orang udah menghitung itu karena konvensional, Kalau idealnya sih harusnya dihitung tiap tahun, tapi karena konvensional, kemudian data tidak dijadikan database, ya sudah berlalu begitu saja. Kalau sekarang karena dia ini kan tersimpan,
ya, karena tersimpan dari database, maka dia harusnya sekolah itu melakukan analisa. Yang ketiga, ya saya bisa pahami kalau bahwa ada siswa yang sudah diterima di satu sekolah nangis, ya apalagi yang SMP sekarang di sana saya nunggu orang nangis, anak SD, jadi kita harus maklumi itu. Jadi ya kadang kita orang dewasa kan harusnya udah dapat sekolah itu di situ udah masuk, kenapa enggak kan gitu ya? Tapi ada anak yang nangis karena temannya di tempat lain dapat, dia di tempat lain. Nah kemudian nangis, kemudian tidak mau sekolah, orang tuanya juga bingung kan. Nah kalau kita orang tua yang punya anak sekolah pasti bingung. Tapi kalau yang ideal biasanya yang tidak punya anak sekolah gitu ya. Sudah dapat di sana harus di sana dong gitu ya. Tapi harus dipahami kejiwaan siswa itu. Dan ini yang kadang masih belum. Saya yakin setiap tahun akan dihadapi karena bayangkan anak tamatan SD harus dia menjadi orang matang, bisa memperhitungkan kemana sekolah yang terbaik dan sebagainya. Kemudian juga harus kita melihat orang miskin. Saya mohon maaf, orang miskin di area sekolah tertentu itu jauh lebih banyak dari kuota yang disediakan, 20% misalnya. Sementara di undang-undang, saya juga sudah menganalisa regulasi sampai mengambil kebijakan tertentu. Undang-Undang Dasar 45 Pasal 31 itu jelas pemerintah wajib menyediakan pendidikan yang layak buat masyarakat tanpa warga negara, tanpa diskriminasi. Undang-Undang 20 2003 Pasal 19 10 hak dan kewajiban pemerintah juga harus menyiapkan itu, ya, membuahkan akses, minat bakatnya disesuaikan dan tidak diskriminasi. Kemudian menyiapkan orang-orang miskin, dijamin orang miskin harus sekolah. Ini bayangin nih Pak, ini kan variabel ini kan penting sekali untuk dipahami. Nah sekarang lagi ada yang masuk di program PKH. PKH itu program keluarga harapan. Orang-orang yang anak usia sekolah yang sekarang bekerja itu di program oleh Disnaker, dicari ada 31 kalau tidak salah, 31 anak yang sudah bekerja nih, tidak sekolah, tapi usianya usia sekolah, ditarik oleh Disnaker, dibawa ke Dinas Pendidikan, harus dikomendir dan harus dibawa ke sekolah. Nah, harus kita tampung. Nah, jadi banyak faktor, makanya itu masyarakat harus melihat. Kemudian Juknis BPDB Provinsi, ada klausul yang membuat saya jadi agak lebih nyaman. Kalau Dinas Kabupaten Kota wajib untuk menyiapkan akses lulusan SD ke SMP, SMP ke SMA, SMK, sampai dengan tingkat paripurna. Artinya apa? Bahwa kalau tamat SD, itu pemerintah wajib menyiapkan aksesnya sampai ke SMP. Kemudian di SMP, tamat SMP ke SMA, SMK. Tidak mampu apapun dia. Dari siapapun, karena itu warga negara. Jadi tidak boleh kita diskriminan. Dan data Pudik yang membuat saya harus kerja keras, ya. Dan ini juga perintah Pak Bupati nih, Pak D, tolong siapkan akses penduduk Buleleng usia sekolah untuk bisa sekolah. Ini saya pikir perintah mulia dan harus saya kerjakan, gitu ya. Oleh karena itu, Dapodik saya lihat 58% APM kita untuk SMA SMK. 42% anak usia SMA SMK itu tidak sekolah. 42%. Oh iya. Nah, maka dari itu kita berharap bahwa anak-anak ini harus dibukakan akses sebanyak mungkin. Maka ke depan kita bukakan akses lagi. Ini luar biasa nih ya. Jadi upaya-upaya yang harus dilakukan. Makanya kenapa SMA SMK dibuka keran sebanyak-banyaknya supaya anak-anak bisa akses. Berarti untuk tahun ajaran baru 2016-2017 ini masih ada 42%. Kalau catatan tahun lalu. Tahun lalu. Ya, yang kalau dilansir oleh Dapodik. Kalau tahun ini gimana nanti? Makanya saya tunggu dulu. Kan belum mulai tahun ajaran baru, ya. Nah, tahun ajaran baru nanti kan kelihatan berapa kita bisa menaikkan. Berapa bisa menaikkan angka. Nah, oleh karena itu, marilah kita pahami ini sebagai pandangan yang utuh. Jangan melihat satu sisi saja. Kan? Ini kendala yang kita hadapi. Mari. Kemudian keterbatasan. Makanya Pak Bupati bikin sekolah SMK terus supaya menjawab ini. Ini jawabannya. Buka akses sebanyak-banyaknya. Tahun ini di Groga SMK. Iya, SMK Groga sudah mulai tahun kedua ya. Tahun 70 sudah menamatkan tahun ketiga, keempat. Kemudian SMK di Tlage.
Ya, udah mulai. Jadi ini jawabannya, gitu. Tapi masih kurang. Harus dibuat lagi. Bapak, coba dilihat. Jumlah sekolah SD kita 483. SMP kita 53. Kan kecil-kecilin nih. Ya, SMA-nya 17. SMK-nya 11. Jadi makin kecil. Bisa dibayangkan kalau akhirnya yang sekolah makin sedikit. Sehingga ini yang harus di-push lagi. Ya, tahun ini di SD les kita buka lagi SMP 1 atap. Sudah dapat, kemarin ada 8 orang sudah dapat 100 murid. 100 siswa. Ya, 100 siswa. Kencang nih, ya. Sama yang di Droga, di Patas. Kelas yang kemarin diusulkan ke Ya, DPRD, Pak? sudah saya proses dan panitianya sudah ada, kepala sekolahnya juga sudah saya tetapin, jadi sementara menunggu kabupaten. Jadi, yang ada mana yang di Droga juga sama. Awalnya juga satap. Sekarang satapnya itu sudah melebihi reguler, hampir 400 siswanya. Jadi banyak sekali. Artinya bahwa makin tahun jumlah, kan ini orang pendidikan ini nggak bisa lepas dari database kependudukan. Berapa jumlah penduduk yang ada, makin banyak jumlahnya, makin banyak butuh sekolah. Gitu loh. Ya, mungkin itu. Dari tambahan kuota, Pak, ada nggak tambahan kuota untuk SMP, kemudian untuk SMA, SMK dari tahun-tahun sebelumnya, Pak, dengan sistem PPDB ini? Atau mungkin memang memberikan peluang kepada sekolah-sekolah swasta dengan sistem PPDB ini? Kalau sekolah bukan, kalau PPDB ini kan sudah jelas tuh. Sebanyak-banyak pun yang diterima oleh negeri. Gue masih 58% gimana? Habisin dah itu semua. Makanya sepanjang ada bangku sekolah harus terima murid. Harus terima. Iya. Kalau gitu gimana dong? 42% anak kita nggak sekolah. Dia menjadi orang yang tidak ber-SDM baik. Dia kan nggak bisa ngadapin apa ngomong MEA serem. Oh MEA, masa ekonomi Asia. Nanti orang Filipina, Singapura ke sini. Bahwa kita sekolah aja sampai SMP. Ya enggak? Nah, terus 42%. Kalau swasta mau ngambil, itu 42% itu ambil dong. Kenapa dibiarin tidak dia masuk sekolah? Ya, nah buktinya misalnya, wah kalau bapak banyak ambil sekolah ke negeri, swasta nggak dapat. Kalau sudah dihabisin negeri kok masih 42%? Ambil tuh 42%. Dari 42% ini sempat dilakukan katakanlah semacam pendekatan nggak? Mereka tidak bersekolah karena faktor apa? Ya, kalau saya melihat satu akses. Akses. Ya, satu akses. Yang kedua ekonomi. Yang ketiga baru kultur budaya. Kalau ekonomi dilihat dari ekonomi ini kan gratis semua, Pak. Nah, bukan untuk SMP. SMP. Ya, Honda SMK, ini ngomong SMA, Pak. Ini SMA ya? Ya, kalau SMP udah aman. Kalau SMP kita kan 96%. APM ya. Ini untuk sekarang SMA. Kita nggak ngomong APK, Pak. Ya. Beda nih, APK sama APM ya. Kita sudah ngomong APM sekarang, nggak lagi ngomong APK. Kalau dulu kan angka partisipasi kasar. Iya. Ya sekarang udah ngomong angka partisipasi murni. Udah lebih murni istilahnya. Jadi anak usia sekolah SMP dibagi dengan jumlah penduduk usia SMP. Jadi sama-sama membaginya klaster. Kalau dulu kan jumlah seluruh siswa ya dibagi jumlah anak usia SMP itu APK. Sekarang sudah yang murni dengan murni. Nah, oleh SMP sudah aman kita di atas 96%. Ada 3,4%, 96,6% ya. 3,4% tidak. Saya pikir SMK yang belum. Ya SMK 42%. Inilah yang tantangan kita. Selain membangun sekolah-sekolah, SMK yang ditambahan baik di timur maupun di barat, upaya apa yang dilakukan? Ya, yang paling besar bisa membantu ya harus buat sekolah. Buat sekolah lagi. Ya, hanya itu. Kedua, jadi dari 9 kecamatan di mana yang paling tinggi, Pak? Apanya? Yang belum. Kalau datanya dari 42% ini sebarannya. Iya, sebaran. Ya, ada di kawasan di Droga, ada di kawasan di Sungju, ada di kawasan di Banjar. Ya, itu. Dan itu yang rata-rata belum punya SMK. Ya, ini SMK-nya kan baru. Nah, termasuk di kota. Masuk di kota. Makanya ini harus bertanggung jawab bersama gitu loh. Jadi jangan harus masuk sekolah sekarang, mohon maaf ya. Kalau boleh sih, ya kalau di negara maju cari pendidikan itu orang nggak stres. Karena dibuat mudah caranya, dipahami satu sama lain, saling penting, saling membutuhkan. Saya pikir itu. Contoh misalnya SMK. Kalau nyari anak STM, dia mau cari informatika, ya di kota, orang miskin,
tidak diterima misalnya. Terus sekolahnya kemana? Nggak ada pilihan Pak. Persoalan baru lagi. Nggak ada pilihan nih. Jurusan elektronik, seni gambar bangunan, itu nggak diterima oleh SMK 3. Terus kemana mereka sekolah? Akhirnya menjadilah murid SMA, padahal minat bakatnya dia ke elektronik. Nanti sama SMA jadi apa? Mau bekerja nggak punya keterampilan, mau melanjutkan dia nggak punya minat. Solusinya di-push di Ya. itu. Maka dari itu sekolah SMK jadi setiap tahun menambah kapasitas. Ruang belajar baru, ruang praktik baru. Makanya ini kan dananya makin besar ke SMK. Miliaran terus nih setiap tahun ditambahkan supaya mereka bisa mengakses lebih banyak. Ini persoalan-persoalan yang terjadi. Tapi ya apa namanya, dengan SMA SMK akan ditransfer ke provinsi, keundangannya tahun depan. Ya mudah-mudahan konektivitas ini tetap jalan. Ya kita bisa pahami lah, ya. Kemudian Angka 42% dapat. ya bisa diakses, itu kan diakses di Dapodik. Cari neraca pendidikan, kan kita nggak bisa sembunyikan ya. Neraca pendidikan buka, langsung ketemu dah. 42%. Ya, Kabupaten Buleleng ketik, ini Dapodik kan sudah, memang itu dibuka untuk publik Pak. Iya. Ya. Oke. Ya, Pak De. Kemudian bicara soal tahun ajaran baru dan pengenalan lingkungan sekolah. Kalau dulu kan masih ada kesan perpeloncoan, MOS, Ya. masa orientasi siswa. Belakangan ini saya dengar bahwasanya hanya ada pengenalan lingkungan sekolah, Pak De. Ya. Gimana metode yang akan diterapkan di masing-masing sekolah sehingga tidak ada terkesan lagi perpeloncoan, kemudian mencari hal-hal yang kayaknya tidak masuk akal gitu, misalnya makanan yang tepat waktu gitu, misalnya siswa udah paling. Ya. Oke, silakan, Pak De. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama tadi itu ya. Jadi untuk yang 58% saya sudah teliti lagi. Ya. Karena kan ini data tahun lalu nih, 2014, 2015 ya. Saya akan cari data lagi apakah data yang diinput itu udah benar belum. Nah, jumlah siswanya seperti apa. Karena ini kan kadang males nginput, akhirnya sedikit kelihatannya ya. Tapi kan lihat lagi. Kemudian yang kedua, untuk pengenalan lingkungan sekolah, sekarang ada Permendiknas 18 2016 yang dikeluarin 27 Mei oleh Mendikbud. Ya. Jadi MOS itu udah dihapus sekarang, nggak ada istilah MOS, masa orientasi siswa nggak ada. Yang ada adalah pengenalan lingkungan sekolah PLS bagi siswa baru. Dan di situ sudah disampaikan tidak diselenggarakan oleh siswa, harus diselenggarakan oleh sekolah, yaitu guru. Siswa sifatnya membantu pendampingan, itu pun harus jadi pengurus OSIS dan MPK masing-masing pendampingan 2 orang. Ya. Kedua, harus dilihat dulu anak-anak yang akan mendampingi, apakah dia punya karakter untuk melakukan kekerasan tidak, punya riwayat kejiwaan yang membahayakan tidak. Sampai sejauh itu, Pak De. Ya, jadi harus dilihat. Nah, kalau udah lihat, misalnya anak itu kan punya karakter yang membahayakan orang, sering dengerin ada mukul, tapi ikut di OSIS itu nggak boleh ikut. Ini untuk mencegah dalam rangka melaksanakan Permendiknas 82 tahun 2015, Permendikbud ya 82 tahun 2015 tentang penanggulangan dan pencegahan tindak kekerasan di sekolah. Jadi ini juga menjawab nawacitanya Pak Jokowi nomor 1. Negara harus hadir, ya harus hadir memberikan jaminan keamanan pada warga negara dalam salah satunya di sekolah sekarang. Kemudian untuk tenis lebih lanjut sudah ada 3 lampiran di dalam Permendiknas itu. Hanya boleh dilaksanakan 3 hari. 3 hari. Ya. Dan hanya boleh pada jam pelajaran. Tidak ada lagi waktu OSIS. Kan dulu saya kan dulu jam juga, 4 itu. jam 7 waktu OSIS, dia jam 5 harus sudah ada di situ. Jam 5 harus sudah ada di sekolah. Iya, ini tidak ada itu jam pelajaran. Ya. Tidak ada penugasan yang tidak masuk akal. Karya tulis 10. Nah, kayak tulis buat 10. Sehari. Bikin tulisan A20 double folio. Tidak ada pakai ikat kepala warna-warni. Sekian ikat. Tidak boleh. Udah diatur detail malah. Tali sepatu berbeda nggak boleh. Menghitung yang tidak masuk akal. Gula suruh ngitung, kopi suruh ngitung. Mencari produk-produk industri yang tidak ada lagi. Ini tidak boleh. Ya. Jadi anak yang di situ diajarkan tentang hal-hal yang bisa mengenal sekolahnya.
bagaimana mereka menjalankan salam, sopan santun, dan sebagainya, bagaimana dia menggunakan pemanfaatan sarana di sekolah, kemudian bagaimana jika mereka dibangun karakternya, boleh dalam berdiskusi, boleh dalam bentuk model seminar atau studium general ya kalau perguruan tinggi. Jadi diberi pengarahan dan sebagainya, kemudian diperkenalkan apa saja yang ada di sekolah, seperti apa sekolahnya, nanti kalau tamat maunya seperti apa, itu boleh dikenalkan di situ. Jadi ya namanya pengenalan lingkungan sekolah. Jadi kan harus tahu sekolah itu berapa ruangannya. Selama 3 hari tuh Pak. 3 hari. Materinya seputar pengenalan lingkungan Ya, sekolah. pengenalan lingkungan sekolah. Tidak ada fisik misalnya, Nggak boleh. gerak jalan dan lain Nggak sebagainya. ada. Nggak ada. Nggak ada. Selama 3 hari itu Ya. tidak diperkenankan. Tidak ada. diperkenankan. Sangat ketat. Nanti pengawasannya gimana Sudah, Pak? sudah jelas ini. Hmm. Sanksinya diatur. Nanti ada 3 yang akan memberi. Kalau guru yang salah, kepala sekolah memberi peringatan. Kalau sekolah yang salah, kepala dinas kabupaten plus kementerian. Nanti kementerian kalau melihat itu terjadi akan mengusulkan kepada daerah. Nah, ada 3 hal mungkin yang akan diturunkan sanksinya. 1, memberhentikan penyaluran bantuan pusat pada sekolah. Yang kedua, bisa juga mengusulkan kepada daerah untuk menutup sekolah. Siapa yang menutup? Oh ya, menutup. Ini keras nih. Kemudian, ya saya bisa pahami lah. Karena fenomena kekerasan anak tinggi, ya meningkat. Jadi cukup fenomena ini masalah kekerasan. Lalu bagaimana caranya sepertinya atau seandainya orang tua siswa menemukan hal-hal seperti yang Makanya bertentangan di Pak? Kemana mereka melaporkan? sudah disiapin laman sekolah. Sudah Ya, disiapin. sudah ada. Sekolah aman. Oh, Ada website sekolah aman. Bisa ngakses ke sana boleh, bisa lewat SMS boleh, bisa melapor ke saya ke dinas pendidikannya boleh, ya bisa kepada kepala sekolah kalau itu dilakukan oleh oknum di bawah. Dan ini yang akan nanti menjadi rujukan. Kalau kepala sekolah yang salah, saya harus menurunkan teguran sesuai PP 54 ya, PP 54 2010. Jadi iya. Berarti menghilangkan rasa ketakutan. ya, jadi gini. Menyongsong tahun ajaran baru, pada betul. siswa baru terutama. Ya, gini ya. Kalau menurut saya sih, saya dapat maklumi. Dulu prosesnya seperti itu, yang sekarang kita lihat kondisi sosial masyarakat, pelecehan tinggi, itu hanya tidak melahirkan sesuatu yang positif. Nah, ternyata mungkin dilihat kalau kita sudah masuknya baik, ya, kemudian memulainya juga baik, kejiwaan siswa juga baik, semuanya dibangun dengan rasa karakter yang baik dan menimbulkan kedamaian, saya pikir pendidikannya akan lebih berhasil dari sisi pembentukan karakter. Ya, kurikulumnya juga begitu sekarang. Jadi ke arah karakter, tidak lagi mengejar nilai, tidak mengagung-agungkan angka, ternyata perilakunya tidak bagus, kondisi sosial masyarakat tambah resah. Jadi untuk apa nilai tinggi kalau pada akhirnya tidak membangun kehidupan yang nyaman dari hasil pendidikan? Mungkin itu yang diharapkan. Ya. Baik, terima kasih Pak Kadisdik. Sebelum kita lanjutkan di sesi kedua, kita break sejenak guna mendengarkan beberapa iklan berikut ini. Silakan rekan-rekan.